Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda di posisi gini, nemu mobil bekas yang oke banget? Penjualnya perorangan. Kelihatannya sih bagus mobilnya. Tapi pas ngobrolin harga kok, rasanya agak gimana gitu ya? Mungkin kerasa agak kemahalan ya? Nah, sumber kita kali ini ngebahas satu taktik negosiasi yang cukup unik nih, khusus buat situasi beli mobil bekas dari penjual pribadi. Penasaran kan? Yuk, kita bedah bareng. Ya, ini situasi yang umum banget ya kalau transaksi mobil bekas antar individu. Penjual punya harga ideal, Anda sebagai pembeli juga punya ekspektasi sendiri. Sumber yang kita lihat ini memang fokus ke satu strategi kunci. Pendekatannya tuh nggak langsung gitu. Bukan nyerang harganya, tapi lebih ke mengarahkan obrolan. Taktiknya ini di sumber disebut oblique run. Kalau kita coba artikan, mungkin kayak lari menyamping kali ya, atau pendekatan nggak langsung. Intinya sih, katanya hindari langsung debat soal harga. Jadi jangan langsung bilang, wah kemahalan nih harga Anda. Tapi, kenapa gitu? Kenapa nggak langsung tawar aja sih kalau emang rasanya mahal? Kan lebih jelas. Nah, pertanyaan bagus itu. Kalau kita langsung tembak harganya, seringnya itu malah bikin penjual jadi defensif. Mereka jadi merasa diserang gitu dan malah makin kekeh sama harganya. Pendekatan oblique run ini mencoba menghindar dari tembok pertahanan itu. Coba kita lihat contoh dari sumbernya ya. Misalnya nih, penjual nawarin mobil harganya katakanlah 110 juta rupiah. Dan menurut Anda itu agak ketinggian. Oke. Jadi, saya nggak bilang 110 juta kemahalan gitu ya. Tapi mungkin saya bilangnya lebih halus kayak, saya lihat tawaran harganya 110 juta ya Pak Bu. Terus terang, kayaknya sedikit di atas bayangan saya nih. Gitu. Betul, itu lebih halus. Nah, kemungkinan besar penjual akan coba justifikasi harganya kan. Mungkin dia bilang, oh saya udah cek kok di iklan koran, mobil sejenis emang pasarannya segitu. Disinilah momen penting buat pakai taktik oblique run tadi. Bukannya kita bantah soal harga pasarannya, tapi kita justru respons berdasarkan alasan yang baru aja dia kasih. Oke. Saya mulai nangkep nih polanya. Jadi, saya nggak ikutan debat harga pasarannya dia bener apa enggak, tapi saya nanya balik berdasarkan sumber dia. Mungkin kayak, oh gitu ya, jadi patokan utama Bapak Ibu buat nentuin nilai pasar yang wajar mobil ini, itu dari iklan di koran ya? Intinya, coba perhatikan pergeserannya. Fokusnya udah nggak lagi di angka 110 juta itu. Anda juga nggak nyalahin koran sebagai sumber. Anda cuma konfirmasi aja dan seolah-olah mengunci dasar pemikiran penjual. Yaitu dia mencari nilai pasar yang wajar berdasarkan iklan koran. Secara psikologis, ini penting loh. Anda nggak menyerang, tapi kayak nunjukin minat buat paham logikanya dia. Ini nurunin potensi defensif yang tadi kita bahas. Wah, jadi ini bukan sekedar main kata-kata aja ya, lebih ke bangun jembatan pemahaman dulu gitu ya, sebelum ngomongin angka lagi. Dengan dia secara nggak langsung setuju kalau patokannya nilai pasar yang wajar, kita jadi punya dasar yang sama buat ngobrol. Benar sekali. Anda menciptakan semacam landasan bersama lah. Tujuannya sama-sama cari harga yang wajar. Nah, ini baru membuka pintu buat Anda masukin data atau pembanding lain. Tapi caranya lebih kolaboratif. Misalnya, Anda bisa bilang, oh iya, saya paham acuannya koran. Saya kebetulan juga kemarin sempat cek beberapa sumber online yang biasa jadi referensi harga mobil bekas. Kok angkanya agak beda ya? Mungkin kita bisa lihat bareng-bareng gimana nentuin nilai wajar yang paling pas buat kondisi mobil ini. Oke, jadi ini geser dinamikanya ya. Dari yang tadinya kayak tarik ulur harga, harga saya lawan harga Anda, jadi diskusi bareng, nyari solusi. Berapa sih harga wajar, lihat dari berbagai data? Cerdas juga sih ini, karena kita arahin diskusinya ke area di mana mungkin data kita lebih kuat atau objektif, tapi tanpa bikin penjual merasa kalah atau terpojok. Anda jadi mengendalikan narasinya tapi nggak kelihatan agresif. Tentu aja ya, taktik ini paling bagus kalau penjualnya emang tipe yang rasional dan terbuka sama konsep nilai pasar wajar. Kalau penjualnya udah terlanjur, terikat banget sama harga karena alasan sentimen atau pokoknya segitu tanpa dasar jelas ya mungkin perlu strategi lain atau kombinasi. Tapi buat banyak situasi jual beli mobil bekas perorangan, ini cara yang cukup elegan buat mulai negosiasi. Oke, jadi kalau dirangkum nih, pas negosiasi mobil bekas sama penjual perorangan, coba deh alihin dulu fokusnya. Jangan langsung ke angka harga, tapi ke dasar penentuan harganya. Pakai pertanyaan buat konfirmasi patokan mereka.
misalnya soal nilai pasar wajar itu. Begitu udah ada pengakuan, ya meskipun tersirat, Anda jadi punya ruang buat bahas data Anda dalam kerangka mencari kewajaran bersama. Atau paling neken. Tapi siapa yang paling pintar bertanya dan mendengarkan? Pertanyaan yang tepat, kayak contoh tadi, itu punya kekuatan buat membingkai ulang seluruh percakapan. Bisa membuka jalan ke kesepakatan yang lebih baik buat kedua belah pihak. Menarik banget ya, gimana satu pertanyaan aja bisa mengubah arah negosiasi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat Anda renungkan. Selain konteks beli mobil bekas ini, kira-kira di situasi negosiasi lain, mungkin pas bahas gaji, proyek kerja, atau bahkan kesepakatan di rumah tangga, bisa nggak sih kita terapkan prinsip pendekatan non-posisional kayak oblikran ini? Gimana caranya menggeser fokus dari sekedar tuntutan posisi ke upaya memahami dasar argumen lawan bicara kita, supaya bisa dapat hasil yang lebih baik? Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.